Ronde keperawatan ialah kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat di samping melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari S1 Keperawatan Universitas Darmas Indonesia. Di sini kami akan membawakan video praktek yaitu tentang ronde keperawatan. Di sini diagnosa keperawatannya adalah hipertensi. Saya Novia Safitri sebagai Katim. Saya Umar Wijastuti sebagai dokter. Saya Maisara sebagai ahli gizi. Saya Mata Fitriani sebagai Karu. Dan saya Ardati Laksana sebagai prapelaksana. Dan saya Yatika sebagai pasien. Baiklah, itu tim dari kami. Saksikan videonya. Hai. Sebelum melakukan ronde keperawatan, ketua tim menentukan kasus yang akan dirondekan dan menentukan tim ronde keperawatan. Kemudian ketua tim menemui kepala ruangan untuk meminta persetujuan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Jadi Bu, saya perawat Novia Safitri akan melakukan ronde keperawatan kepada pasien saya yang bernama Ibu Yaza. Ibu Yaza ini sudah dirawat 4 hari dengan diagnosa hipertensi. Hipertensi dari awal sampai 4 hari dilaksanakan penginapan di rumah sakit tidak mengalami perubahan tensinya Ibu. Tensi dari awal sampai akhir itu masih 190 Ibu. Baik, terus kapan akan dilaksanakan rondenya? Ronde keperawatan ini akan dilaksanakan besok pagi Ibu, mungkin sekitar jam 9 Ibu. Pagi ya. Terus apakah sudah disiapkan siapa-siapa saja yang akan ikut? Alhamdulillah sudah Ibu, sudah ada timnya, yaitu nanti saya sebagai katim, nanti perawat pelaksanaan itu perawat Ardatil serta dokter dengan ahli gizi yaitu Ambar dan Maisara Ibu. Baiklah, sebelumnya info konsen dulu kepada pasiennya ya Bu ya. Baik Ibu, segera saya laksanakan. Baik Ibu, permisi. Assalamualaikum Bu. Setelah mendapat persetujuan dari kepala ruangan, ketua tim menginformasikan terkait ronde keperawatan kepada perawat pelaksana. Permisi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Ibu, kan ada pasien yang bernama Yaza yang dia didiagnosa hipertensi kemarin yang masuk 4 hari yang lalu. Rencananya kita akan melakukan ronde keperawatan kepada Ibu Yaza Ibu. Karena hipertensinya tidak ada perubahan dari pertama dia masuk sampai sekarang dilakukan pemeriksaan Ibu. Jadi kemarin tensi Ibu Yaza masuk itu sekitar 190/90. Dan sekarang tadi itu tensinya udah 180/70 Ibu. Jadi kita akan melakukan ronde keperawatan kepada Ibu Yaza Ibu. Baik, kamu izin menjawab sebelum melakukan ronde keperawatan, apa saja persiapan yang telah Ibu laksanakan? Apakah telah membuat tim dalam ronde keperawatan tersebut Bu? Alhamdulillah kita udah membuat tim Ibu. Saya sendiri sebagai katimnya, nanti Ibu Erdatil itu sebagai perawat pelaksana, sedangkan dokternya itu kita mengambil dokter Ambar dan ahli gizinya itu Ibu Maisarah Ibu. Jangan lupa ya Bu, sebelum melakukan ronde keperawatan, tim berkonsen lebih dahulu kepada pasien. Baik Ibu, segera saya laksanakan. Saya permisi terlebih dahulu Bu. Assalamualaikum. Salam. Ketua tim melakukan info konsen kepada pasien. Permisi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ibu, perkenalkan nama saya perawat Novia Safitri. Ibu bisa panggil saya dengan perawat Novi. Ibu kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Boleh saya lihat gelangnya? Yaza Sus, Umurnya berapa Bu? 55 tahun. Baik, dengan Ibu Yaza. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Apakah tidurnya nyenyak? Tidak Sus, juga masih sakit. Tengkuk gerak, kepala bodi mata dikunang-kunang Sus, dan mual. Oh, baik Ibu. Bu, tujuan saya di sini, saya besok akan melakukan ronde keperawatan kepada Ibu Yaza. Dan nanti saya akan membawa dokter
perawat pelaksana dan ahli gizi untuk mengontrol kesehatan ibu. Apakah ibu setuju untuk melaksanakan ronde keperawatannya? Baik, jika ibu setuju, besok kita akan melaksanakan rondenya itu pagi ya ibu jam 9. Ya, sus. Baik ibu, jika ibu ada apa-apa nanti ibu boleh panggil saya di ruangan stasiun. Ya, sus. Selanjutnya di sini ada persetujuan kalau ibu siap melaksanakan ronde keperawatan. Ibu bisa mendatangani suratnya terlebih dahulu ya ibu. Ya, sus. Baik, terima kasih ibu. Saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Setelah melakukan info konsen dan mendapat persetujuan dari pasien, perawat pelaksana melakukan pengkajian ulang kepada pasien. Assalamualaikum Bu. Salam, sus. Baiklah Bu, apakah ini dengan Ibu Yaza? Ya, benar, sus. Bila Bu, perkenalkan, nama saya Perawat Datil Hasanah. Di sini saya bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti Bu. Bila Bu, coba Ibu sebutkan nama dan umur Ibu. Yaza, 55 tahun, sus. Baiklah, betul dengan Ibu Yaza. Bila Bu, di sini tujuan saya yaitu untuk menanyakan kondisi Ibu saat ini sebelum melakukan ronde keperawatan jam 9 nanti. Bila Bu, bagaimana keadaan Ibu saat ini Bu? Apa saja yang Ibu rasakan saat ini? Kepala pusing, sus. Tengkuk terasa berat. Kalau duduk mata berkunang-kunang dan mual, sus. Dari kemarin emang belum ada perubahan ya Bu? Belum, sus. Baiklah Bu, kalau begitu saya cek tekanan darah Ibu terlebih dulu ya Bu. Ya, sus. Pemeriksaan saya tekanan darah Ibu belum juga kembali normal, yaitu 190/90, nadi Ibu 110 kali per menit, suhu Ibu 36 derajat Celcius per menit, dan pernapasan Ibu yaitu 24 kali per menit. Lalu sebentar lagi rekan-rekan saya akan datang ke sini untuk melakukan ronde keperawatan. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, sus. Setelah perawat pelaksana melakukan pengkajian ulang kepada pasien, perawat pelaksana menemui ketua tim untuk memberikan informasi tentang keadaan pasien. Waalaikumsalam, masuk Ibu Datil. Bagaimana Ibu? Baiklah Bu, izin sebelumnya Bu, di sini saya sedikit menyampaikan tentang keluhan yang dirasakan pasien Yaza sebelum kita melakukan ronde keperawatan pada jam 9 nanti. Baiklah, pasien Yaza masih mengeluhkan keluhan yang sama, yaitu kepalanya masih terasa sakit, pusing, tungkuknya masih berat, matanya berkunang-kunang, dan sedikit merasakan mual dan muntah. Baik Ibu, bagaimana tensinya untuk hari ini? Apakah masih tinggi? Iya Bu, tekanan darah pasien Yaza itu belum kembali normal, itu yang kita permasalahkan. Tekanan darahnya 190/90 mmHg, respirasinya 23 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan nadinya 110 kali per menit. Baik, berarti tensinya masih tinggi ya Ibu pada Ibu Yaza. Berarti dengan kesepakatan kemarin rencana kita akan melakukan ronde keperawatan pada hari ini. Baik, terima kasih kerjasamanya Ibu Datil. Nanti saya kabarin Dokter Ambar dan ahli gizi Bu Misara. Baik, Baik, untuk selanjutnya nanti saya kabarin. baik Bu, kalau begitu terima kasih ya Bu, saya permisi dulu. Sama ini kan Bu. Sebelum melakukan ronde keperawatan, ketua tim menghubungi dokter dan ahli gizi tentang pelaksanaan ronde keperawatan. Halo, Assalamualaikum Dokter Akbar. Waalaikumsalam, sus. Ya, ada apa, sus? Maaf
Fitri ingin memberitahukan kepada Dokter Ambar bahwa besok kita akan melaksanakan ronde keperawatan kepada pasien Ibu Eza, Dok. Jadi, apakah Ibu Dokter bisa ikut melaksanakan ronde keperawatan? Oh, dengan perawat Novi. Kira-kira kapan ya, Sus, kita melakukan ronde keperawatannya? Iya, Dok. Ronde keperawatannya itu akan dilaksanakan besok pagi sekitar jam 9, Dok. Apakah dokter bisa? Oh, jam 9 pagi ya, Sus. Baik, Sus. Insya Allah saya bisa. Kabarin saja saya ya, Sus, kalau akan melaksanakan ronde keperawatan itu. Baik, terima kasih, Dok. Terima kasih kerjasamanya. Besok segera saya kabarin kalau ronde keperawatan akan dimulai. Ya udah, saya permisi. Assalamualaikum, Dok. Baik, Sus. Sama-sama. Waalaikumsalam, Sus. Assalamualaikum, Ibu Maisarah. Waalaikumsalam Bu. Iya, dengan Ibu siapa ya Bu? Gini Bu, saya perawat Novi yang bertugas pada ruangan mati. Besok kita akan melaksanakan ronde keperawatan ya Ibu. Ibu ditunjuk sebagai ahli gizi dari ruangan mati. Apakah Ibu bersedia Bu? Oh begitu ya Bu. Kalau begitu saya bersedia Bu. Kira-kira jam berapa ya Bu? Ronde keperawatannya akan dilaksanakan besok Ibu sekitar jam 9. Oh jam 9 ya Sus. Baiklah Sus. Kalau begitu saya bersedia Sus. Baik Ibu, jika Ibu bersedia jangan lupa besok nanti saya kabarin lagi ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Ya waalaikumsalam Bu. Ketua tim dan anggota tim menemui pasien untuk melakukan ronde keperawatan. Permisi. Assalamualaikum. Apakah masih ingat dengan saya? Masih Saya ulangi ya Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Novi. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya dengan tim ronde keperawatan saya. Di sini saya sebagai Katim dan di sini sebagai Karu itu Bu Meta. Sedangkan dokter di sini ada Dokter Ambar dan ahli gizi Bu Maisarah serta perawat pelaksana itu Ibu Erdatil. Baik Ibu, dengan kontrak waktu kemarin kita akan melaksanakan ronde keperawatan pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu? Apa masih mengeluh tentang penyakitnya? ya Sus. Cukup berat Sus. Kalau duduk atau tenang-tenang. Apakah tadi makannya dihabiskan Ibu yang dari rumah sakit? Tidak Sus. Kenapa tidak Bu? Saya makan yang dibawa keluarga saya Sus. Makan apa tadi Bu? Rendang Sus. Ibu kan punya penyakit hipertensi sekarang nih. Kok Ibu makan rendang itu malah membuat nanti tekanan darah Ibu naik. Makanya nggak ada rasa Sus. Tambah Makan ronde keperawatannya hari ini ya Ibu. Jadi Ibu semua di sini pasien bernama Ibu Yaza umur 54 dengan diagnosa hipertensi. Di sini sudah dirawat 4 hari, tidak ada sumbangan. Tensi awal masuk itu adalah 190/90. Dan tadi perawat Erdatil sudah mengecek ulang tapi tensinya tidak turun-turun. Tensi sekarang berapa Ibu? Baiklah, izin rekan-rekan semua. Tadi sebelum melakukan ronde keperawatan, saya telah mengecek tekanan darah pasien Yaza, yaitu masih tinggi 190/90. Belum teratasi tekanan darahnya karena tekanan darahnya masih tinggi selama 4 hari di sini. Baik, jadi selama 4 hari di sini tidak ada perubahan dan selama hari di sini apa saja yang sudah dilakukan intervensinya Bu? Baiklah, izin menjawab Ibu Meta. Intervensi yang telah kami lakukan pada pasien Yaza yaitu pertama
pemantauan tekanan TTP pasien, yaitu kami memantau TTP pasien 3 kali 24 jam sehari. Selanjutnya yang kedua yaitu intervensi yang telah kami lakukan, yaitu mengatur pola makan pada pasien Yaza. Baiklah Bu, cuma itulah. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Nopi. Intervensi yang kita lakukan yaitu kita menyediakan lingkungan yang nyaman dari lingkungan yang bising. Karena dengan situasi pasien itu mengidap penyakit hipertensi yang tidak bisa mendengar suara keras-keras karena bisa membuat keadaannya itu semakin buruk. Oke, jadi untuk pola makannya Ibu Gizi sudah diberikan apa saja? Intervensi yang telah saya berikan yaitu saya memberikan makanan yang tinggi serat dan serta memberikan susu yang tinggi protein dan memberikan makanan yang sedikit garam serta memberikan buah-buahan. Baiklah Ibu, jadi Dok, bagaimana kolaborasi obatnya? Obat apa saja yang diberikan kepada pasien kita ini? Baik, obat yang akan diberikan kepada pasien yaitu obat penurun hipertensi, yaitu obat amlodipin. Obat amlodipin ini diberikan secara rutin yaitu 3 kali sehari dalam dosisnya 10 mg dan untuk mualnya kita akan memberikan obat domperidol. Obat domperidol ini diberikan 3 kali sehari juga setelah makan, tetapi dosisnya awal penggunaan 5 mg. Jika mual tidak 10 mg. Baiklah Dok, terima kasih. Ibu Nopi, silakan dilanjutkan. Baik Ibu Yaza, apakah ada pertanyaan untuk seputar ronde perawatan hari ini kita? Oh, jadi saya tidak boleh makan ini buat keluarga ya, Sus? Tentu saja tidak boleh Ibu, karena Ibu dirawat di rumah sakit harus mengikuti peraturan yang ada di rumah sakit. Nah, itu salah satu makanan di rumah sakit itu untuk menjaga atau menstabilkan keadaan Ibu. Jadi Ibu harus mematuhi peraturan yang ada di rumah sakit ya Ibu, agar Ibu cepat sembuh. Baik, Sus. Baik Ibu, ronde keperawatan hari ini sudah selesai. Edukasi yang saya berikan, Ibu jangan lupa itu menjaga kesehatan Ibu. Ibu tidak boleh begadang, pokoknya tidurnya cukup ya Ibu. Terus makanannya dijaga, harus memakan makanan yang ada di rumah sakit. Apakah Ibu mengerti? Baik Ibu, saya permisi terlebih dahulu. Ronde keperawatan hari ini sudah selesai. Terima kasih kerjasamanya Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ketua tim dan anggota tim melakukan ronde keperawatan, di ruang perawat ketua tim dan anggota tim melakukan ronde keperawatan tentang intervensi selanjutnya yang akan diberikan kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah mengadakan ronde, jadi pembahasan kita yaitu untuk intervensi lanjutannya. Silakan kepada Fatim, apa saja intervensi selanjutnya yang akan diberikan kepada pasien kita tadi. Baik, terima kasih kepada Karu yang telah mempersilakan saya untuk berbicara. Baik, di sini saya ulangi lagi. Pasien ini bernama Ibu Yaza, umur 55 tahun, sudah dirawat di rumah sakit sudah 4 hari, tapi tidak ada perkembangan. Tensi pertama dia masuk adalah 190/90, dan hari selanjutnya ada penurunan yaitu 180/80, dan terakhir dicek tadi naik lagi yaitu 190/90. Dan pasien ini masih memakan makanan yang ada atau yang dibawakan dari keluarganya. Jadi bagaimana perawat pelaksana untuk intervensi selanjutnya? Baiklah, terima kasih kepada Fatim. Izin rekan-rekan semua. Baiklah, intervensi selanjutnya pada pasien Yaza yaitu untuk pengecekan TTV itu secara rutin 3 kali 24 jam per hari. Pasien Yaza yaitu belum juga stabil seperti biasa, yaitu 190/90
MMHG, dan saya akan pengetahuan pola makan pada pasien Yaza. Tadi kan kita dengar, kita sama-sama mendengarkan pasien Yaza itu memakan makanan dari rumah seperti rendang. Ini sangat berbahaya bagi pasien Yaza. Dan kita akan memantau tersebut dan sedikit memberikan edukasi kepada pasien Yaza tentang makanan apa saja yang boleh dikonsumsinya dan makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi pada pasien Yaza. Baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk gizinya Ibu Maisara, silakan. Jadi untuk besok saya akan memberikan makanan yang tinggi serat dan memberikan susu yang tinggi protein serta mengurangi sedikit garam pada makanannya dan memberikan buah-buahan seperti buah jeruk dan apel. Baik Ibu, terima kasih. Jadi silakan Dok, obat apa saja yang akan diberikan untuk hari selanjutnya? Baik, obat yang akan saya berikan selanjutnya obat penurun hipertensi. Nah, diberikan secara rutin dan setelah makan 3 kali sehari. Dosisnya pemakaian awal 5 miligram, tetapi jika hipertensinya masih naik akan kita tingkatkan lagi. Dosisnya 10 miligram. Selanjutnya untuk menurunkan atau meringankan rasa mualnya, menghilangkan rasa mual, kita menggunakan domperidon yang dosisnya itu awalnya 5 mg saat per hari. Tetapi jika mual muntah tidak teratasi, masih tidak teratasi, kita akan meningkatkan 10 mg selama 3 kali per hari. Baik Dok, jadi itu saja intervensi yang akan kita lakukan. Apakah ada tambahan lagi? Ada rekan-rekan semuanya? Cukup. Baiklah, jika cukup, semoga intervensi selanjutnya bisa membuat kedepannya intervensi yang kita lakukan ini bisa membawa perubahan untuk pasien Yaza. Amin. Terima kasih kerjasamanya. Mungkin hanya itu, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video dari kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Maklum kami dalam proses belajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.